Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke dari Medan sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan tidak. Yohanes 3 ayat 36. Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan yang benar dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Yesus mengatakan dalam kisah Rasul-Pai, dalam keselamatan tidak dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Mantap! Dan Yohanes 3:6, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Saya, saudara, kita semua yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Dan kalau engkau percaya, engkau dan cik Roma akan diselamatkan. Kisah Rasul 16 ayat 31. Puji nama Tuhan, dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan, dan hati orang yang percaya tidak akan pernah dipermalukan. Roma 10 ayat 9 sampai dengan 11. Puji nama Tuhan, semoga di hari Senin ini kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus akan tetap menyertai kita dalam mendirikan kerajaan Allah dimanapun kita ada. Kiranya kita terus menyadari bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Puji nama Tuhan, dan sebelum kita mendengarkan renungan firman Allah di pagi ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan kami hidup dalam Kristus dengan sungguh, sehingga kami menunjukkan dua yang seharusnya. Dalam nama Yesus, amin. Saya akan membacakan Filipi 1 ayat 5, 6, dan 7. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuan dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang mulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus. 7. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Puji nama Tuhan, tema kita adalah hidup dalam Kristus. Jadi orang yang hidup dalam Kristus itu dia rela untuk berkorban. Jadi kalau orang hidup dalam Kristus tidak rela berkorban, itu perlu dipertanyakan, karena setidak-tidaknya tenaganya, pikirannya, uangnya itu harus mendapat tempat di hati. Kalau Kang Deddy bilang begini, kenapa dengan mudah Anda mengeluarkan uang itu, ya kan, hampir setiap hari 30 juta dia keluarkan, belum lagi dengan hal-hal yang secara mendadak. Artinya secara mendadak itu jembatan dan lain sebagainya, yang spontanitas yang akan dilakukan, mendukung bola sampai 1 M dan lain sebagainya, sampai menjual sapinya. Dan ya, dikatakan bahwa dia tidak menaruh uang itu di hatinya, dia menaruh uangnya di tangan hari ini. Puji nama Tuhan. Semoga kita adalah orang-orang yang rela berkorban. Ya, apapun yang bisa kita korbankan, jangan berkata hal yang besar dulu. Yang kecil, kalau Anda tidak dapat berkorban, Anda tidak akan bisa melakukannya sampai kapanpun. Dan itu sebabnya kita harus belajar, ya, dengan berkorban uang kita, dengan berkorban tenaga kita, dengan berkorban tenaga, dengan berkorban pikiran kita, kita mungkin bisa menjadi hal yang sangat menyenangkan. Seperti saya memberikan les selama 2 tahun lebih tanpa harus menerima, bahkan harus memberkati orang yang kadang-kala kita layani itu. Jadi kita bagi orang percaya harus rela berkorban. Waktu, tenaga, pikiran kita harus rela berkorban. Sama seperti Rasul Paulus, dia berkorban bahkan sampai di penjara, tapi kasihnya dia tetap berikan yang terbaik kepada jemaat itu. Wow, luar biasa. Yang kedua kata firman Allah adalah
Orang hidup dalam Kristus harus rela hidup dalam persekutuan orang beriman. Bayangkan kalau ada orang percaya tidak rela melakukan persekutuan dengan orang beriman, itu dipertanyakan. Dengan alasan ini dan itulah kita akan menemukan orang-orang seperti di tengah-tengah masyarakat kita. Dia sudah merasa bisa beribadah kepada Tuhan kalau dia sudah berdoa kepada Tuhan, kalau dia sudah mendengar khotbah para pengkhotbah terkenal di televisi ataupun melalui YouTube sekarang ini yang dipermudah. Saya dulu punya jemaat yang begitu, belum zaman yang seperti ini, tetapi sudah ada itu kaset-kaset rohani yang dibeli, dan itu membuat orang ini merasa tidak perlu datang lagi beribadah kepada Tuhan, merasa tidak perlu lagi untuk bersekutu dengan Tuhan. Padahal firman Allah itu ketika kita bersekutu dengan Tuhan, kita mendapat kekuatan baru dari Tuhan, kita mendapat penghiburan dari firman Allah, kita mendapat nasihat-nasihat dari firman Allah. Itu sebabnya firman Allah dalam Ibrani 10 ayat 5, supaya kita jangan meninggalkan tempat peribadatan kita, karena di situ kita akan mendapatkan kekuatan, di situ kita akan mendapatkan makanan rohani, makanan segar yang luar biasa untuk rohani kita. Terkecuali kita sudah memang tidak hidup rohani kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita akan berdalih dengan berbagai cara, kita akan berdalih dengan berbagai upaya kita untuk menutupi kekurangan dan kelemahan kita. Dan itu sebabnya saya mau katakan kepada kita bahwa untuk itu kita perlu hidup dalam persekutuan dengan orang-orang. Itu tandanya kita hidup dalam Kristus. Kalau itu kita lakukan, maka kita akan mendapatkan manfaatnya sendiri. Tapi kalau kita tidak lakukan, kita yang rugi sendiri. Itu sebabnya dalam komunitas saya tidak mau tidak hadir. Ya, bagaimanapun, terkecuali saya di luar, itu kan nggak mungkin. Tapi kalau saya di sini, saya suka menjemput pada teman-teman saya yang kalau mereka memang memang bersedia dijemput, saya akan jemput. Walaupun kadang-kala jalannya zigzag, dari satu padahal tujuannya utara harus mutar. Tetapi ada hal yang mau saya katakan kepada kita harus suka bersekutu dengan teman-teman seiman. Dan kalau ada orang tidak bisa bersekutu karena kendaraan, kita harus rela untuk melakukan tumpangan, memberikan tumpangan, karena itu adalah sifat orang-orang percaya, suka menolong satu dengan yang lain dengan kasih Kristus. Lalu yang ketiga kata firman Allah, hidup dalam keyakinan teguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu dari ayat 7 tadi, pertama berkorban, ayat yang kelima dalam persekutuan, ayat yang keenam hidup dalam keyakinan. Jadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang hidup dalam Kristus harus memiliki iman yang teguh hanya kepada Dia. Yesus saja jalan untuk keselamatan, tidak ada jalan lain. Menurut keyakinan saya, menurut iman saya, kita bisa berkata demikian. Baik itu di podcast, baik di mana saja. Kalau kita ditanya, apakah iman kita akan menyatu iman kita? Iya. Karena itu kata firman Allah. Satu-satunya Tuhan adalah Yesus Kristus. Yohanes 17 ayat 3. Jadi kalau kita ragu akan perkataan firman Allah ini, buat apa kita percaya? Buat apa katanya kata hidup dalam Tuhan? Tapi kita meragukan ketuhanan Yesus, kemanusiaan Tuhan. Kalau kita meragukan kemanusiaan Yesus, ketuhanan Yesus, bahwa Tuhan itu sama, saya berpikir berbeda bahwa Tuhan itu tidak sama. Karena Tuhan kita, Tuhan yang kita serah adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi yang kita kenal dalam nama Abraham, Ishak, dan Yakub.
Allah yang kita kenal saat ini di dalam nama Yesus Kristus, yang telah menjelma jadi manusia, 100% manusia, 100% Tuhan. Dalam kemanusiaannya dia mati, dalam ketuhanannya dia tidak pernah mati. Dan itu sebabnya kita harus yakin dan kita harus percaya. Kita harus memiliki iman yang teguh, iman yang kokoh di dalam Tuhan, supaya kita mendapatkan kekuatan yang supranatural dari puji nama Tuhan. Semoga kita hidup dalam Kristus, sungguh-sungguh hidup dalam Kristus, memberi kemuliaan dan dampak bagi iman kita dan bagi iman orang lain. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, biarkan kami hidup dalam Engkau sendiri. Terima kasih, kami bersyukur. Dan teruslah Engkau memimpin kami. Dan kalau Engkau sakit, apapun sakit penyakitmu, arahkan tangan kepada kita. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakitnya mereka derita. Lihat tangan yang diarahkan kepadamu, aku perintahkan dalam nama Yesus, segala sakit penyakit itu keluar, dan oleh diri Engkau semua kuasanya. Percaya Tuhan itu tabib, dia segala tabib, Tuhan itu segala. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dia adalah Allah yang menyembuhkan. Terpujilah Engkau kalau Engkau dalam membutuhkan pertolongan dari Tuhan, arahkan tangan kepada Tuhan, tidak betul. Lihat tangan-tangan yang diarahkan kepadamu yang membutuhkan pertolongan itu. Kalau firman berkata, Engkau melepaskan kami dari segala kesesakan, menjawab segala doa-doa kami, dan kami percaya firman-Mu, Engkau yang melegakan, Engkau yang menguatkan kami, kami percaya firman-Mu, dan itu sebabnya dalam nama Yesus, arahkan tangan kepada Tuhan, kita berdoa. Lihat tangan-tangan yang diarahkan kepadamu, datanglah kepada mereka, tolong mereka satu demi satu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat pertolongan buat mereka, sehingga setiap kami mempermudah. Haleluya. Selamat pagi, selamat kita berkarya di hari ini. Jangan lupa, tetaplah kita bisa menjadi terang yang memberikan arah, dan menjadi garam yang memberikan cita rasa di tengah-tengah. Mantap, mantap, mantap. Selamat pagi, selamat berkarya.